Oke, sudah terekam, Bu. Bu Samsia, Pak Haris sudah terekam. Silakan dimulai. Siapa? Belum Kita masuk tunggu. Ibu. Iya. Ibu Ina dan Ibu Jo, Pak. Ibu Johorian. Oh iya, Iya. semua. Masuk nih. Ayo. Pak Hirisa, Iya. mulai lagi kita yang buka. Buka Kita Pak nih. Hirisa. Oh, Diskusinya. oke deh, tunggu Pak Le. Ya kita yang paling di situ. Kita di sini sendiri laki-laki, Mbak. Oke, sudah terlihat? Iya. Oh, belum Pak. Saya sudah tandai. Yang penting-penting di studi kasus pertama itu Ibu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Bu Eni. Kemudian ternyata ada siswa yang bersikap memanfaatkan keadaan, bersifat seenaknya tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni itu ayolah kerjakan tugasnya, nanti ditegur ke Bapak Kepala Sekolah. Kemudian mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ibu Santi memanggil Pipi dan Natalia keesokan harinya. Kemudian untuk meminta maaf. Nah, akhirnya Pipi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keinginan kelas. Setelah itu mengusulkan bagaimana untuk mereka mengadakan diskusi kelompok. Oke, ini sebagai apa namanya konsekuensinya. Oke, kita masuk di pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Bu Santi. Bu Santi ini yang sakit, kemudian panggil kita di siswanya. Kan ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan apa tadi itu yang pertama? Menstabilkan pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan. Jadi langkah yang dilakukan Ibu Santi, apakah menstabilkan identitas? Apakah dia juga melakukan memvalidasi kebutuhan? Atau langsung ke keyakinan kelas? Menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian, berarti dia menanyakan tentang apa itu perilakunya. Bisa di scroll ke atas, Pak. Ini jadi di sini
Ibu Santi memanggil Vivi dan Temannya siapa ini? Natali. Ya, Iya. Natali. Serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ya, Dia nah ini Bu, yang sini keyakinan kelas. Jadi dia hanya menanyakan, melakukan keyakinan kelas. Dia tidak memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, langsung di keyakinan kelas. Jadi dia langsung menanyakan keyakinan kelas. Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Ibu mana itu ini? Setelah berpikir ini benar. tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Ibu Santi melanjutkan kembali yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi dia mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelilingnya. Tema dalam mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah sesuai, apakah belum? Jaringan. Kenapa ini? Belum? Jaringan Pak, tidak kulihat. Oh iya. Dalam. Iya. Kalau saya sih belum. Mungkin iya. Teman-teman Ini yang lain Apa itu sudah sesuai ini Pak, sudah sesuai. karena Kalaupun nantinya dia artinya dia harus menghargai ibu gurunya pada saat menjelaskan materi. jadi di situ sudah sesuai. Tapi kan kesalahannya itu tidak mengerjakan tugas. mana? Tidak mengerjakan tugas nih. Iya, coba kita lihat di atas. Iya. Coba kita scroll lagi Pak. Iya. Nah, ini. Nah, ini, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu Yan. Nah, ini. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti di sini Apa itu yang ada di belum identitas ya, Bu? identitasnya gitu. Iya, jadi dia belum karena Belum Pak, belum. Karena dia belum, seharusnya dia mengerjakan tugasnya yang tidak terselesaikan. Jadi bukan karena anunya Pak Di, dia tidak mengindahkan pelajaran yang diberikan oleh guru pengganti Pak Bu Santi. Iya, dia diberikan pelajaran, tapi disuruh mengerjakan tugas, tapi dia tidak mengerjakan tugas. Nah, malah dia dia memilih untuk dia berdiskusi, padahal tugasnya belum selesai. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Tidak nyambung di nomor 2 kayaknya Tidak karena nyambung. iya karena andai kan dia bilang menurut Anda langkah-langkah restitusi apa yang sesuai dilakukan oleh mereka. Ya, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jika Ya, misalnya kita memilih belum sesuai, mungkin iya. ada opsi langkah apa yang baik. Ya, yang diusulkan mereka adalah berdiskusi di kelas Kelas tentang keyakinan kelas. tentang
keyakinan keras. Kemudian yang ketiga, dalam kasus di atas posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Ibu Eni dalam menangani Vivi, ibu pengganti. Sebagai apa? Karena ada 5 posisi kontrol guru. Pertama dia sebagai penghukum, tapi Ibu Eni tidak menghukum. Kemudian yang kedua memberi rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi di sini kalau posisinya Ibu Eni. Mana itu? Ini Ibu Eni. Ayolah tugas dikerjakan. Berarti Ibu Eni posisinya sebagai apa Ibu? Pembuat rasa bersalah bukan? Ya bukan. Pengontrol ya, manajemen bukan? Sebagai teman. Oh, sama teman ya. Iya. Oh, ini ayolah. Iya ya tahu. Ayolah tuh kan bahasanya bukan. Ayolah tugasnya kerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala. Jadi ada kata ditegur Bapak Kepala Sekolah, dia seolah takut. Iya, tolong bantu Ibu ya. Nah itu dia posisinya sebagai teman. Karena ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pengamat, pemantau, kemudian sebagai manajer. Sebagai teman. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan menurut Pak Hasan. Saya Pak Hasan itu. Nah ini. Pak Hasan kepala sekolahnya dia. Kepala sekolah Pak Hasan. Kalau kita sebagai pemimpin hadapi masalah tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ibu Eni. Ini Ibu Eni kenapa bisa jadi guru pengganti? Apa jabatannya di sekolah? Tidak disebutkan di sini, tapi dibilang di sini Ibu Santi sakit. Nah, kemudian ini akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, Ibu Eni lah ini. Ini Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Tidak disebutkan juga apa jabatannya. Mungkin juga guru di sana, cuma kalau ada mungkin jam kosongnya jadi mungkin guru baru 2 tahun maksudnya. Mereka para sekolah Bapak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Berarti Ibu Santi tadi panggil gini? Ibu Santi tadi itu. Ini. Ibu Santi memanggil Vivi. Berarti ibu-ibu jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Santi. Baik, Ibu Santi ini masalahnya. Kan memanggil. Dia memanggil siapa itu? 2 siswa, kemudian menanyakan tentang perilakunya kepada Ibu Eni, tentang apa yang dilakukan di sekolah ya, di kelas. Iya. Iya. Cocok nih itu. Iya. Posisinya tuh. Cocok. Dia posisinya sebagai pemantau mungkin ya Pak, Bu. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi?
Ibu Santi telah menerapkan restitusi, tapi baru satu langkah, baru ke menanyakan keyakinan kelas, belum memvalidasi kebutuhan, belum juga menstabilkan menstabilkan Kondisi kejadian. menstabilkan identitas. Identitas. Jadi Jika Anda adalah Pak Hasan, ceritanya nih, kalau kita jadi kepala sekolah, bagaimana kita sikapi langkah yang dipilih oleh Bu Santi? iya. Jika saya adalah Pak Hasan, Pak Hasan dalam menyikapi langkah Ibu Santi sudah baik, namun perlu dengan memvalidasi kebutuhan dan menstabilkan apa tadi itu, menstabilkan apa? Identitas ya? Menstabilkan identitas sisi pertama, kemudian sisi kedua validasi tindakan yang salah. Iya, itu. Kemudian ketiga Jadi, menanyakan. Dia tidak validasi. Dia tidak validasi dan tidak juga menstabilkan. Dia tidak memvalidasi kebutuhan. Bilang kenapa kenapa seperti itu? Kenapa melakukan hal seperti itu? Apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi atau apa gitu? Ceritanya nih soal studi kasus tentang segitiga restitusi. Iya. Oke, lanjut di kedua. Di Sabrina hari ini bangun terlambat. Jadi ini Sabrina, dia bangun terlambat. Ya pun akhirnya sampai 13 tapi barunya kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti peraturan di sekolah. Salah ini. Salah nih Pak Lukman. Dia menghukum. Pak Lukman menanyakan peraturan Sabrina. Penghukum ini. Ya, Pak Lukman penghukum. Dia tidak. Sudah kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Ini kasihan dia sadar kalau dia salah, tapi dia berpikir juga kalau saya kembali justru terlambat sampai sekolah. Harusnya Pak Lukman menanyakan. Tidak mau tahu ini Pak Lukman ceritanya. Dia tidak mau tahu. Pokoknya dia anggap pelanggaran sudah pelanggaran, harusnya dihukum. Ya, yang artinya melanggar harus dihukum. Iya. Artinya posisinya Pak Lukman di sini sebagai penghukum. Iya, itulah. Sebagai penghukum. Jadi kita jawab pertanyaannya. Dalam kasus di atas, jika posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Oh, itu kan sudah Bapak Ibu sebagai tahu. penghukum. Karena terlihat tegas tuh dari kalimatnya, ya sudah kamu ini. Sebagai penghukum. Jelaskan apa indikatornya? Yang diambil jelas. Indikatornya itu tadi dari terlihat tegas dari kalimatnya Pak Lukman. Karena kita katakan Pak Lukman sebagai penghukum, indikatornya itu tadi dari kalimatnya. Ini kamu telah melanggar peraturan sekolah. Sekolah. Dari perkataan Pak Lukman, sehingga kita indikatornya tuh kenapa kita katakan penghukum? Menerima alasan. Tidak menerima alasan Pak Lukman. Tidak menerima alasan.
Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau dia sebagai manajer. Pertanyaan Tentunya tanya dulu. pertanyaan yang Bila meminta Sabrina untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bagaimana? terjadi hari itu. Seperti apa kalimatnya? Jadi dia Sabrina itu mencari solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Bagaimana Sabrina mencari solusi sendiri, begitu Bu? Kalau bila manajer Bapak kan Lukman harus mengambil posisi sebagai seorang manajer. misalnya kalau manajer karyawannya yang melakukan kesalahan, Tanya kalau Pak Lukman jadi manajer tuh, kira-kira apa perkataannya? Apakah sama dengan yang tadi sebelumnya atau berubah? biasa dia Iya, tanya tidak dia sama. ke karyawannya bilang, Jauh. Iya. mengingatkan, kau tahu itu apa aturannya di sekolah tak? Pasti tanyakan dulu apa aturannya. Kau tahu apa aturan Apa di yang sekolah tak? dikatakan Apa? oleh Pak Iya. Lukman? Apa Kita tanyakan alasannya. keyakinan sekolah apa yang ada di sekolah Ya. atau di kelas, sehingga Sabrina juga mencari solusinya dari masalah yang dihadapinya. Dia mempertanggungjawabkan masalah yang dia. Tanya dulu kesalahan apa yang Jadi dia Pak Lukman memfasilitasi Sabrina untuk mencari solusi sendiri ya? Atau gimana? Pak Lukman? Tidak begini, tapi Pak ini kan nomor 2 dia bilang bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Maksudnya jawabannya dibutuhkan ini nomor 2 mungkin sepertinya dia bilang pertanyaan seperti apakah yang dikatakan oleh Pak Lukman sebagai manajer? Kira-kira Apa pertanyaan yang perkataannya? dikatakan, Karena dia bilang di sini kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jika ini Pak Lukman seorang manajer, bukan seorang penghukum. Pertanyaan apa sebaiknya dia tanyakan ke Sabrina saat lihat Sabrina melanggar peraturan? Bukan langsung menjustis, bilang kamu salah ini, kasih hukuman. Kira-kira apa yang dikatakan? Misalnya mungkin kalimatnya seperti ini. Sabrina, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah dibuat atau peraturan sekolah yang telah disepakati? Misalnya kayak gitu. Seorang manajer dia tanyakan dulu tuh. Tidak. Biasanya Sabrina, aturannya apakah ya menanyakan kepada Sabrina apakah mengingat? kamu masih mengingat aturan atau keyakinan kelas? Tapi sebenarnya kalau sepatu hitam itu kayak ya biasa, memang sudah tata tertib di sekolah mengantongi. Secara umum di sekolah. Iya, makanya marah sekali Pak Lukman. Aturan memakai sepatu apa? Sabrina, apakah kamu ingat peraturan tentang tentang tata cara penggunaan sepatu? Tentang tata tertib sekolahmu? Apa? Karena tadi cerita sekolah atau tentang pakaian seragam. Sekolah. Kamu masih mengingat tata tertib sekolah? Sabrina, apakah kamu masih mengingat tata tertib sekolah? Boleh tata tertib, boleh peraturan, karena dia bilang di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Peraturan. Apa kamu masih mengingat peraturan sekolah? Jelaskan. Jelaskan Niki, kenapa sebagai manajer harus dia tanyakan dulu. Apa ditanya? Sebagai seorang manajer, tanyakan apa kesalahan dia itu ya, harus ditanya apa kesalahan yang kamu perbuat hari ini. Yang baik harus. Apakah kamu menyadari kesalahan apa yang kamu perbuat hari ini? Ya, kalau dia kan kalau udah jawab ke Sabrina, dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Kamu punya solusi atau kamu? Jadi kesalahan apa yang kamu buat hari ini?
Terus tanyakan lagi. Sabrina. Kemudian untuk yang nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Supaya seragam dan tidak ada istilah ada kecemburuan apalah istilahnya. Biasanya kan kalau orang bebas menggunakan warna, biasa juga sepatunya bermerek-mereknya berbeda-beda, itu biasa ada kayak kesenjangan sosial dalam sekolah itu. Nilai kebajikan berarti apa? Untuk menghindari kesenjangan sosial ya? Kesenjangan di antara kesenjangan. Terus disiplin juga, karena kalau mematuhi peraturan berarti menunjukkan siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, karena harus mengakui kesalahannya dan mencari solusi. Disiplin dan tanggung jawab. Jawab, iya, karena ada di sini kesalahan yang diperbuat. Membangun Bagaimana Anda menyikapi jawab, membangun disiplin, kedisiplinan, mungkin membangun kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke, membangun kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke. Kemudian kita lagi ke nomor 2. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau saya sih, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Langkah yang diambil itu salah. Menurut tidak tepat, apakah kurang tepat langkah yang diambil Pak Lukman kurang tepat? Kurang tepat ya. Kurang atau tidak? Kurang kayaknya dia karena benar dia tahu menegur, cuma caranya yang salah. Tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Iya. Iya. Terus apa penjelasannya itu? Karena Pak Lukman hanya fokus pada bagaimana disiplin itu harus diterapkan. Pak Lukman menerapkan disiplin dengan motivasi menghindari rasa sakit dengan motivasi atau rasa sakit atau hukuman. Kan ada 3 itu apa namanya, orang melakukan suatu kegiatan. Iya. Apakah dia menghindari rasa sakit ataukah dia menginginkan reward? Kenyamanan. Yang ketiga itu nilai kebajikan. Iya. Nah, ini anak sudah merasa malu, tidak percaya diri lagi gara-gara dilarang pakai sepatu. Iya, dilarang pakai sepatu. Iya. Langkah yang diambil Pak Lukman kurang tepat karena Pak Lukman menerapkan disiplin dengan motivasi menghindari rasa sakit atau hukuman. Iya. Artinya dia menghukum kepada siswa, membuat siswa rasa malu. Ini kan dia posisi penghukum. Dan bisa jadi membenci guru tersebut. Malu dan kalau misalnya terlalu dihukum begitu. Membenci gurunya ya. Iya, bisa membenci gurunya kalau begitu caranya menghukum. Berkesan itu kayak berkesan, biasa pengalaman. Berkesan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian nomor 3. Pengalaman pribadi. Ketiga. Kasus 3. Ibu Dani.
Fajar malah tidur-tiduran. Apa aja tak aja. Tidak tahu Ibu dan gimana kamu? Gimana kamu Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya. Karena ini Fajar Ini, diam dan gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Berarti dia di sini adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani. Pembuat adalah rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Menindas. Ya, dia membuat itu anak-anak merasa bersalah. Rasa bersalah. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Mungkin gurunya yang kurang metode dan model pembelajaran. Iya. Mungkin Kalau Fajarnya kan di situ ada kebutuhan, kan ada kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia. Oh iya, mungkin Kebutuhan juga cinta sayang kasih, dan merasa kebutuhan dimiliki. perhatian ya, Kebutuhan perhatian. kasih sayang kayaknya. Kasih sayang. sayang dan perhatian ya. Iya, Iya. perhatian. Kebutuhan Karena ini tuh gurunya tidak dia sayang kasih Ibu Rulus. sayang dan Yang perhatian itu. nah, Biasanya kan anak yang begini memang ada masalah di rumah, jadi dia butuh perhatian di sekolah. biasanya kalau dikorek-korek kita anak begini biasanya itu rata-rata Akhirnya ditahu Iya. apa yang diinginkan. Kemudian bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan? Sebagai pemantau. Pemantau atau pengontrol. Gimana? Mungkin ditanyakan nih. Ditanyakan nih kenapa Tentang kenapa sering tidur. Bukan. Fajar, nak, kita tahu itu. Fajar, kenapa kita Ditanyakan. tidur, nak? Bukan begitu. Fajar, kenapa pertanyaan? Fajar, kita tahu kita Kenapa itu sebagai sering siswa, tidur apa? nak. Sering tidur? Iya, Fajar. Kenapa Fajar, sering benarkah itu tidur? tindakan tak selalu Apakah? tiduran di kelas? Gimana, Kak? Di kelas, nah, iya. Tapi masalahnya ini yang Fajar mau saya tanyakan, apa di semua mata pelajaran atau hanya pelajaran bahasa Inggris? Jangan sampai memang hanya di pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Iya. Apakah kamu kurang senang dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah Kamu kurang senang dengan pelajaran kamu bahasa kurang Inggris? senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Inggris? Oke. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Dicari latar belakangnya, apa maksudnya ditanyakan ke Fajar apa yang melatar belakangi sehingga dia malas-malasan di Saya adalah kelas. Mungkin ada masalahnya di rumah. kepala sekolah. Langkah pertama Mencari tahu dulu saya adalah jadi menelusuri dan alasan perlu kenapa ada- Fajar bertindak demikian. Bagaimana kata-katanya? menelusuri penyebab ya. ada Penyebab. komunikasi antara siswa dengan guru. Fajar
berperilaku seperti itu. Ya. Apakah memiliki masalah di rumah atau yang lain? Ya, bisa saja juga karena mungkin suka begadang, main game. Anak-anak sekarang. Atau ada kebiasaan yang kurang baik seperti begadang. Yang jelasnya ini Pak sudah masuk nih semua itu pertanyaannya ke mencari latar belakang penyebabnya. Oh ya. Kalau sudah didapatkan latar belakangnya, mungkin ada lagi pendampingan apakah? Kayak biasa itu ada anak kalau salah didampingi, jangan cuma bimbingan. Iya. Setelah menemukan ya konseling. Jadi kan ada guru BP. Di SMP. Ya, biasanya ada guru BP kan di ada guru BP sekolah itu. Ada konseling. Ya. Guru bimbingan konseling ya bisa. Kata-katanya itu melakukan pendampingan mungkin. Saya minta maaf sebelumnya nih. Di sekolah banyak yang melakukan pendampingan, apakah itu kalau konseling? Melakukan bimbingan dan konseling. Oh iya betul BK. Konseling. Melakukan bimbingan dan konseling toh Pak karena BK bukan KB. KB itu konseling bimbingan. Konseling. Oke. Ya. Mantap. Iya. Mantap. Ya, lanjut fokus berikutnya. Iya, karena mata sudah 5 wati nih. Jam 10. Iya. Anto dan Dino sedang. Anto lagi. Anto dan Dino sedang anak ini bertengkar saja. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran ilmu Dino pun menjadi Indonesia dan mendapat visi menarik kemuliaan Anto dengan rasa sampai 3 kunci terlepas. Dan saya berdiri pikir langsung melakukan dan menggunakan kepala sekolah itu setelah Dino telah ditempatkan ibu sebelum itu menjadi penyelenggara yang untuk kemudian apa yang disebut masalah website kancing size bagus ini Paknya Pak Iwan. Kemudian dimaksud balik pertanyaan apa yang bisa Iya. Saya lem kembali mungkin ya. Iya, bagus ini di sini. Rata. Gurunya, siswanya juga. Oke. Posisinya sebagai manajer. Ya. Karena bukan memantau, dia menengahi masalah kan kalau manajer apa kan? Mencari solusi. Oh sih. Posisi sebagai manajer. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan? Anto dikuatkan. Posisi sebagai manajer. Ada nih Pak. Iya. Ini mau aku hapus karena ada nunya, apa namanya? Garis merahnya. Posisi sebagai manajer. Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan? Hal apa yang dilakukan ini? Bagaimana Dino dikuatkan? Iya, kenapa?
Enggak, nomor 2 tadi kan dalam kasus tersebut Tidak, bagaimana masih ada Dino lanjutannya itu soal Bu. Masih Hal-hal ada. apa saja yang Iya, apa yang baru nomor dilakukan 1 sehingga baru kita hal-hal berkesimpulan saya demikian. dilakukannya. bulan demikian? Oh, iya. Apa Karena tadi dia bisa menengahi? Ibu Suti meminta tadi Karena siswa siapa? karena apa Bu? karena Ibu Suti sudah Ibu Suti meminta siswa untuk mencari solusi Kepala dari sekolah dan kepala sekolah Ibu Suti. Kepala sekolah sekolah Ibu Tadi Suti. ada itu apa tadi itu kata-katanya yang Suti. Pak Haris itu menstabilkan apa itu? Apa tadi itu menstabilkan karena ada tadi dia bilang apa di sini Dino membuat kesalahan itu manusiawi tapi mempertahankan diri Identitas. hal penting. Apa? Oh iya, menstabilkan identitas. Ya, itu dia ya, lakukan Ibu menstabilkan apa namanya? identitas. Sekolah Ibu Suti. Apakah? Ibu Suti melakukan Ibu Suti. Ya, Ibu Suti. menstabilkan Karena ada tadi bagaimana kata-katanya itu? Karena Bu Suti tadi berkata, apakah? Berkata bahwa membuat kesalahan itu manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. oh. Ini kesalahan yang telah dilakukan terhadap Dino. Ya, jadi mau ya bersedia di situ Dino. Oh, di sini bisa diambil juga dan ibu karena Ibu Suti Menstabilkan melakukan identitas. apa segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas dengan melakukan segitiga restitusi. Melakukan segitiga restitusi. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Dino dikuatkan ambil dulu. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bukan itu tadi dari perkataan Dino dikuatkan. Apakah? dikuatkan Bagaimana Dino dikuatkan? Dikuatkan. Bagaimana Dino dikuatkan? Yang kancing Ibu tadi Suti baca bacaan. Ibu Suti sudah menanyakan pada siapa yang pada Dino apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan Ini pada gimana yang salah ya? memperbaiki Iya, kesalahannya. dan kalau Anto sudah diberi juga diberi kesempatan untuk memikirkan apa solusi yang bisa dilakukan oleh Dino. Iya, Wah, nggak tahu saya untuk lihat Bu, Dino. Nomor 2, menjahit kancing bajunya. Dino Bagaimana Dino dikuatkan dikuatkan? dengan Memberi kesempatan untuk mencari solusi. Dikuatkan oleh Ibu Suti dengan mengatakan dikuatkan dengan mengatakan apa tadi Bu Jo? apa tadi Bu Jo? Ya, Apa tadi? kalau saya suku dengan diberi kesempatan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia buat. Diberikan kesempatan Dino dikuatkan dengan menemukan diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau kesalahan, memperbaiki masalah. Apakah? memperbaiki Kesalahan atau kesalahan. salah? Iya, Apakah kesalahan. memperbaiki kesalahan, menemukan solusi? Kesalahan. Dan menemukan Dino solusi. dikuatkan dengan diberikan kesempatan. Dino dikuatkan dengan diberikan kesempatan Berkesempatan untuk menyelesaikan menemukan atau memperbaiki kesalahan dan Bagaimana itu menemukan kalau solusi. peraturan Dino dikuatkan dengan diberikan kesempatan untuk diberikan menemukan atau Kesempatan kesempatan tuh.
Dino dikuatkan dengan Kesempatan. diberikan solusi Kesem- untuk memperbaiki Kesempatan. kesalahan apa? Kan untuk Untuk menemukan menemukan atau memperbaiki kesalahan kesalahan, mungkin dia dan hapus nih. menemukan Menemukan solusi. solusi mungkin Ya, untuk menemukan solusi. Dino dikuatkan dengan diberikan kesempatan untuk menemukan solusi dalam memperbaiki kesalahan. Ya. Karena dia menemukan solusi, iya, menemukan solusi menemukan dalam memperbaiki kesalahan apa? Untuk memperbaiki dalam karakter. Untuk memperbaiki kesalahan. baiki Kesalahan. kesalahan. Nanti pilih perbaiki. Ya, nanti Kalau kalau Anto Anto dikuatkan ya. dengan Dengan Anto dikuatkan dengan apa? agar memaafkan si Dino. Agar Dino Anto. beda bentuknya 5 watt dengan agar memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino Betul. biasanya Dikuatkan membantah dengan kemeja Anto apa itu? dan menanggap. Kalau Anto itu kan Anto yang lepaskan bajunya. Terus dia tidak dendam gara-gara Ibu Suti Tawa yang kasih beri masukan bagaimana kalau Dino memperbaiki Bajunya Anto. Dengan Jadi memaafkan ya, gimana dengan memaafkan penguatannya begitu. untuk Anto? Iya, memberikan. Oh, ceritanya berkelahi nih Anto dengan Iya. Iya. Anto dengan siapa? Dino dengan Anto. Nah, ini memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan begitu, Pak? bisa juga dikuatkan dengan Beri kesempatan supaya dijahitkan kancing bajunya. Ya, termasuk begitulah. Sebagai bentuk maafnya si Dino. Begitu. apa Bu? Dengan kata-katanya. Bagaimana Bu? Bagaimana? Anto ini pun dia sudah memaafkan Dino karena Bu Suti meminta agar Dino menjahitkan kancing bajunya kembali. Oh, jadi Anto bagaimana dikuatkan kalimatnya itu? dengan apa? Dengan memberi maaf ya? Mengembalikan. Ya, kenapa Bu? Bagaimana? Dengan mengembalikan kembali kancing bajunya sebagai bentuk maafnya si Dino kepada Anto. Kancing. Posisi kancing bajunya ya. Posisi kancing bajunya Anto. Sebagai bajunya Anto sebagai bentuk permintaan maaf. Maaf Gitu ya. Begitu. permintaan maaf dan tanggung jawabnya, nggak usah tanggung jawabnya. Maaf dan tanggung jawab Anto dikuatkan, kuat Anto, kuat. Kamu pasti bisa. Kuat, enggak apa-apa. Kira-kira menurut apa bagus solusi ini apakah? Nomor 3, kira-kira nilai kebajikan. Apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Oh, bertanggung jawab dengan memaafkan. Apa ya? Karena Dino itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya
dengan menjahit baju Anto. Kalau Tapi Anto Anto ya juga harus menerima permintaan maafnya. Iya, tanggung jawab, apalagi tuh, saling Saling menghormati kan menghormati. Iya, iya betul Ibu. bertengkar ceritanya. Iya. Tanggung jawab, saling menghormati. Apa itu kalau saling maaf-maafan? Apa bagus? Tenggang rasa. Apakah? Iya, pasti masuk tuh. Hormati. Saling menghargai. persaudaraan, mempererat persaudaraan, bukan? Itu saling menghormati, tanggung jawab, apa lagi? Menghargai. Iya, sudah nih menghargai. Itu makeup. Save Miki, Pak. Nanti diperbaiki Iya, sudah ter-save. di file PDF. Iya. Karena pas juga jam 10 ini. Oke. Saya nih Pak, tidak ada di gambar kita muncul atau jaringan jelek di sini sekolah aku. Saya tadi tidak boleh gambar tak kalau presentasi kayak tadi. Iya, atau jaringan kurang bagus. Padahal saya buka ini kameranya. Iya, yang penting ada Ki, itu saja. Mengantuk dan begitu Pak Haris. Iya. Antum lah udah. Wah, mengantuk ini. Banyak pekerjaan ini pada PMM. Iya, dia berkumpul semua kini. Memang mau ke libur akhir ini semester, tapi deh banyak juga Di tugas. sini menumpuk semua Ki pekerjaan betul-betul. Ada Ki di titik zona betul-betul harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang harus didahulukan. Betul. Harus ada skala prioritas. Iya. Belum pakai panggil Urutkan dulu di tahu yang guru besar mana mau di? dikerjakan. Belum pakai panggil masuk ke guru besar di? Belum Pak. 1 jam katanya tadi. Perasaan tadi itu cuma 60 menit tadi dikasih waktu. Iya. Nggak ada juga info di grup belum ada info di grup. Iya, belum ada info di grup bilang ayo bergabung kembali. Iya, ayo sudah hampir waktunya ini. Kan kalau di anunya kan sampai jam 10 tuh. Pukul 19.30 sampai pukul 22. Iya. Cuma mungkin karena Pak An tadi, Pak Amkayus ada kendala di jaringan, Iya. jadi waktu Jadi lewat sedikit. Kayaknya presentasinya nanti pertemuan selanjutnya. Iya, ada memang ruang kolaborasi lagi. Iya. Saya juga bingung kayak kenapa setiap masuk menggunakan akun belajar tidak bisa. Memang kalau akun belajar tidak bisa. Akun yang penting bukan akun belajar baru bisa masuk. Dari tadi berapa kali Kak masuk? Coba lagi, coba ternyata. Ya lolos ini. Saya ini untung sudah aku pelajari sebelumnya itu modul disiplin positif di PMM. Jadi kalau kuliah waktu ku buka ini modul 1.4 cepat dipelajari karena sudah dipelajari sebelumnya di PMM. Oh ya tahu. Ada tadi. Kalau yang saya petik dari disiplin positif di situ memang anak-anak yang diberi kesempatan untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia buat. Iya. Jadi guru dilarang memberi hukuman. Iya. Tapi memberikan solusi, ditanyakan dulu mengapa dia melakukan kesalahan, terus disuruh cari apa solusinya yang tepat. Tidak langsung sama aja kinerja. Kinerja ketika kita melakukan refleksi, disuruh cari apa kelebihan apa kekurangan apa yang mau diperbaiki, apa langkah ke depan untuk memperbaiki. Seperti ini juga modelnya. Bahkan itu refleksinya ini yang model 4F yang digunakan. Fakta, feeling,
perasaan, apalagi future. Nah, itu. Ya, fak. Jadi memang Iya. ini apa namanya? Saling terkait. Guru penggerak, sekolah penggerak, PMM satu ji. Saling berkaitan di Sekolah semua. ya. Betul. Kayak segitiga restitusi ada juga di. Ya. Betul. Nggak ada keluar Pak Amkayus di kelompok 3. Iya, keluar juga di. Iya. Ini kan masih merekam ke. Oh iya, jadi berarti masih. Mungkin di kelompok 2 ke dulu, di kelompok lain. Berarti ini nanti kita presentasekan besok mungkin jadwalnya di kapan presentasinya ini? Belum kuliah Kalau kapan? Nanti Pak di Hamka LMS jadwalnya besok. Iya. Oh, jadwalnya besok. Jadwalnya besok, iya. Langsung presentasi. Iya, hari ini ruang kolaborasi, besok presentasi dan diskusi. Oh iya, besok. Jangan sampai terlempar ini Pak Amkayus. Jadi tidak ada penyampaian untuk hari masuk Kamis Jumat. Jadi bisa orang istirahat sedikit. Iya, di libur Iya. hari Kamis. Iya. Dikerja Mita Nuta yang prioritas lagi dari libur apa? PMM apa lagi? Iya. Nilai-nilai. Iya, nilai kelas 6 saya ini kalau nilai. Kalau di SMP penulisan rap ijazah nih. Oh, cepat Pak ya. Iya. Mana juga anakku saya ini. Oh, ada di Belangko. Sudah ada di Belangko. Ada di Belangko ijazah apa? Saya kira SMP bersamaan dengan SD selalu sudah dibagi belangkonya. belangkonya. Jadi sejak hari Senin sudah ada belangkonya. Rencana besok didistribusi ke penulis ijazah supaya Nulis ijazah. tidak tergesa-gesa penulis ijazah menulis. Iya, karena kesalahan itu. Kalau tergesa-gesa, saya juga punya pengalaman menulis butuh memang konsentrasi. Saya ini tahun lalu SD Telkom kutuliskan ijazahnya, yang tahun lalu SMP Nanti itu Telkom. tulisan tak berarti. Udah cantik, cuma mungkin dari orang lain bisa tunjuk jadi punya sekolah. Saya sebenarnya suka ya kalau itu, tapi masalah anakku saya susah sekali ya. Kalau saya mau Kak menulis tapi tidak bagus tulisanku jadi mundur Kak. Saya mau aja menulis kalau sekolahnya orang kutuliskan, tapi kalau sekolahku sendiri namanya deh karena proyek thank you. Sama di sekolah Bercanda. tahun lalu itu saya tulis ijazahnya siswaku karena tahun lalunya lagi berbayar, tahun yang baru-baru ini kan tidak berbayar, tidak mau menulis itu. Dulu sering menulis. Kalau orang di luar diambil, kalau orang dalam nggak bisa memang. Tupoksi, selalu bilang itu tupoksi. Iya, lebih tupoksi karena guru kelas 6. Padahal itu butuh skill tertentu, butuh skill khusus kalau tentang menulis ijazah. Kalau ini ijazah seumur hidup napaknya pakai orang jadi anak-anak. Iya. Jadi sebenarnya tidak bisa sembarangan. Iya. Seperti kita ini dipakai terus ijazah. Berapa tahun itu jadi guru kelas 6 saya terus menulis ijazah, akhirnya turun di kelas 1. Minta kita Pak Amkayus. Iya Pak. Halo Pak Amkayus. Iya Pak, iya. Sudah selesai kami di kelompok 3 Pak. Ya? Sudah selesai. Oh ya, kalau begitu kembali ke Pak. Di room utama. Oh iya, oke. Siap. Ke room utama. Jaringanku
Astaga. Maunya terbuka kan? Ada jaringan.